Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Priasti, saya dari Prodi S1 Keperawatan 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem imun psoriasis. Untuk yang pertama yaitu definisi. Psoriasis merupakan penyakit inflamasi non-infeksius yang kronik pada kulit di mana produksi sel-sel epidermis terjadi dengan kecepatan 6 hingga 9 kali lebih besar daripada kecepatan yang normal. Lalu untuk psoriasis sendiri itu adalah suatu dermatosis yang kronik residiv dengan gambaran klinis yang khas, yaitu adanya makula eritematosa yang berbentuk bulat atau tebal, lonjong dengan di atasnya ada squama yang tebal, berlapis-lapis dan berwarna putih mengkilat. Lalu untuk etiologinya yaitu secara pasti belum dapat diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada genetik herediter, defek pada epidermis, defek enzim pada kulit, hormonal, tekanan mental terutama pada orang dewasa, infeksi, dan sinar matahari. Lalu untuk patofisiologinya sendiri yaitu perjalanan penyakit termasuk keluhan utama dan keluhan tambahan, dimulai dengan makula dan papel eritematosa dengan ukuran mencapai lentikular nummular yang menyebar secara sentrifugal. Akibat penyebaran yang seperti ini dijumpai beberapa bentuk psoriasis, bentuk titik, psoriasis punctata, bentuk tetes-tetes, psoriasis gutata, bentuk nummular, psoriasis follicularis atau psoriasis universalis pada seluruh tubuh. Lalu untuk bentuk klinisnya yaitu dibagi ada 7, yaitu yang pertama psoriasis vulgaris, yang kedua psoriasis gutata, yang ketiga psoriasis infeksi atau psoriasis flexural, dan 5 psoriasis seborrheic atau seborrheiasis, dan yang keenam psoriasis pustulosa, dan yang ketujuh erythroderma psoriatic. Lalu untuk penata laksanaannya yaitu karena penyebab psoriasis belum diketahui dengan pasti, maka belum ada obat pilihan psoriasis sebaliknya. Sebaiknya diobati secara topikal. Jika hasilnya tidak memuaskan, baru dipertimbangkan pengobatan sistemik karena efek samping pengobatan sistemik lebih banyak. Yang pertama yaitu terapi topikal, yaitu ada preparater merkuri precipitatum album, dan terapi sistematik ada kortikosteroid, obat sitostatik, levodopa, diaminodiphenylsulfon etretinat, dan tegison tigason siklosporin. Lalu untuk contoh kasusnya yaitu Nyite sedang psoriasis. Seorang wanita berumur 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan kulit pada siku dan lututnya terdapat sisik, di mana sisik tidak hanya di satu titik saja tetapi meluas. Kulit siku dan lututnya terasa tebal, bersisik, dan berwarna putih. Ketika dilakukan pengajian, Nyite mengatakan sudah kurang lebih 1 tahun ini dia mengalami keluhan ini. Akan tetapi, semula ia cuma mengira penyakit kulit biasa, dan di luar perkiraan ternyata keluhannya tidak kunjung sembuh. Justru semakin meluas dan bersisik. Juga kulit terasa tebal. Dari riwayat penyakit keluarga dulu, pernah ada anggota keluarga yang menderita penyakit kulit. Akan tetapi saat ini sudah sembuh. Karena keadaan ini, Nyita yang hobinya berenang saat ini tidak pernah melakukan hobinya karena merasa malu ketika memakai baju renang. Lalu untuk analisis datanya yaitu yang pertama data subjektifnya, klien mengatakan siku dan lututnya terasa tebal. Data objektifnya yaitu siku dan lutut bersisik, sisik berwarna putih, turgor jelek, kulit kasar. Lalu untuk etiologinya, idiopati menyebabkan proliferasi lalu sel-sel yang membelah menuju epidermis yang menyebabkan penebalan epidermis dan terjadi kerusakan integritas kulit. Dan masalah yang muncul yaitu kerusakan integritas kulit. Lalu yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan malu dengan kondisi kulitnya. Klien mengatakan tidak bisa berenang karena penyakit kulitnya, padahal renang adalah hobinya. Untuk data objektifnya yaitu ekspresi wajah murung. Etiologinya, proses penyakit yang menyebabkan proses inflamasi dan terjadi kulit bersisik yang membuat klien malu dengan kondisinya. Masalah yang muncul yaitu gangguan konsep diri. Lalu ditemukan diagnosa keperawatan yang pertama yaitu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi antara dermal epidermal sekunder akibat psoriasis. Lalu yang kedua, gangguan konsep diri berhubungan dengan krisis percaya diri. Lalu untuk intervensinya yang kerusakan integritas kulit berhubungan dengan inflamasi antara dermal epidermal sekunder akibat psoriasis, yaitu tujuan setelah dilakukan tindakan perawatan selama titik kali 24 jam kerusakan integritas kulit membaik.
Kriteria hasil area kulit terbebas dari infeksi lanjutan, turgor pai, kulit bersih, kulit lembab, sisik berkurang. Lalu untuk intervensinya, pantau keadaan kulit, pertahankan kebersihan area infeksi, kolaborasikan ke pembersihan obat-obatan. Lalu untuk rasionalnya, mengidentifikasi derajat kerusakan kulit, mengetahui keefektifan sirkulasi, dan membantu mempercepat proses penyembuhan. Lalu untuk gangguan konsep diri berhubungan dengan krisis percaya diri, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama titik-titik kali 24 jam, klien mampu percaya diri kembali. Kriteria hasil dapat beraktivitas kembali seperti biasa, kepercayaan diri kembali tumbuh. Lalu untuk intervensi yang dilakukan yaitu pantau perubahan perilaku pasien seperti malu saat berinteraksi terhadap orang lain, beri harapan dalam parameter situasi individu, berikan penguatan positif terhadap kondisi, dorong interaksi keluarga. Lalu rasionalnya yaitu mengetahui tingkat kepercayaan diri pasien. Kata-kata penguatan dapat menumbuhkan rasa percaya diri klien, mempertahankan suasana komunikasi seperti sebelum sakit. Lalu untuk implementasinya yaitu 21 Januari 2021 jam 2. Yang pertama yaitu mengkaji keadaan kulit, yang kedua menciptakan suasana tempat tidur yang bersih dan mempertahankan kondisi kulit yang bersih. Yang ketiga memberikan obat topikal kortikosteroid dikombinasikan dengan asam salisilat dan vaselin. Lalu evaluasinya yaitu S-nya, Nyite mengatakan sisik di siku dan lutut mulai berkurang. Lalu O-nya squama pada siku dan lutut pasien mulai berkurang. Turgor jelek. A-nya yaitu masalah teratasi sebagian. P-nya yaitu lanjutkan intervensi 1-3. Lalu implementasi yang kedua yaitu dilakukan 21 Januari 2021 jam 2. Yaitu yang pertama mengkaji perilaku pasien. Yang kedua memberikan dorongan semangat berupa harapan kesembuhan dan kondisi pasien tidak harus menjadi aib yang harus disembunyikan. Yang ketiga yaitu menganjurkan pasien dan keluarga untuk berinteraksi seperti biasa. Lalu evaluasinya yaitu yang S, Nyite mengatakan malu dengan kondisi penyakitnya. Lalu untuk O-nya yaitu klien hanya tiduran di tempat tidur, klien masih menutupi bagian tubuh yang bersisik saat ada orang. A-nya yaitu masalah belum teratasi. Yang P-nya yaitu lanjutkan intervensi nomor 1-3. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.